Wali kota di satu daerah lebih baik legowo mengundurkan diri dari wali kota, serahkan tugas-tugas itu ke PLT. Pilkada udah usai ya, akan berakhir masa jabatannya dan segera untuk bisa dilanjutkan oleh calon terpilih, dan itu bisa dilakukan. Saya tidak tahu alasan Bu Risma apa, tapi yang jauh lebih penting adalah pentingnya sebagai warga negara, sebagai pejabat publik atau pejabat negara mematuhi undang-undang yang berlaku di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, hari ini saya mendapatkan kiriman kopi yang luar biasa nikmat. Bahkan saya minta ngirimnya setiap minggu sekali nih, atau setiap minggu 2 kali atau 3 kali, kopi Dara Biru ya. Ini kopi yang diproduksi oleh teman-teman kreatif yang ada di Tangerang, dan teman-teman boleh coba. Kalau tidak percaya, saya aja ketagihan nih kopinya. Maka produk-produk UMKM dimanapun kalian berada, silahkan kirim kopi atau sejenisnya atau semuanya lah yang memungkinkan bisa dipasarkan di podcast ini. Produknya di podcast ini bisa langsung kirimkan di alamat yang tertera di podcast ini untuk bisa dipublish, dan kita juga mengajak untuk masyarakat bisa mengkonsumsi produk UMKM sehingga bisa membangkitkan ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat ya. Dan otomatis karena pondasi ekonomi itu ada di ekonomi rakyat, UMKM, pasar, pedagang kecil, pedagang warungan, pedagang rumahan, termasuk pasar tradisional, maka ekonomi kita akan keluar dari jurang resesi ya. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita masuk dalam program Hot News, program yang dibahas, didiskusikan, bahkan diperdebatkan oleh masyarakat, oleh netizen ya. Dan kali ini kita akan melansir berita dari bisnis.com yang berjudul Risma boleh rangkap jabatan wali kota, menteri, ini kata mantan jubir KPK. Bisnis.com Jakarta, Presiden Joko Widodo resmi melantik 6 menteri baru di Kabinet Indonesia Baru, Rabu 23 Desember 2020. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini pun ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Sosial, pengganti menteri sebelumnya yang ditangkap oleh KPK. Dengan dilantiknya Risma menjadi Menteri Sosial, membuat dia kini merangkap 2 jabatan sekaligus dan memunculkan polemik di masyarakat. Risma berdalih dirinya sudah diberi izin oleh Jokowi untuk menyelesaikan jabatan wali kota Surabaya yang tersisa beberapa bulan lagi. Lantas apakah boleh aparatur negara rangkap jabatan ini sebenarnya? Walaupun presiden sudah mengizinkan, apakah boleh? Ini yang menjadi perdebatan. Bisnis pada Kamis hari ini menelusuri beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan rangkap jabatan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 76 huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, disebutkan bahwa ada larangan terhadap kepala daerah untuk merangkap jabatannya. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai jabatan negara, pejabat negara lainnya, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian hal serupa juga berlaku untuk kementerian yang tercantum dalam pasal 23 huruf A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai A. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikutip pada Kamis 24 Desember 2020. Mantan jubir KPK sekaligus aktivis anti korupsi Febri Diansah melalui Twitternya juga mengingatkan menteri yang baru dilantik terkait larangan rangkap jabatan yang diunggah pada Rabu malam 23 Desember 2020. Jangan lupa, menteri dilarang Undang-Undang rangkap jabatan. 1. Pejabat negara lain.
2 komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta, 3 pimpinan organisasi yang dibiayai APBN atau APBD. Tulisnya menggunakan akun Febriansyah. Febri kemudian juga melampirkan tangkapan layar berisi pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Melalui pasal ini kemudian dijabarkan mengenai siapa saja yang termasuk pejabat negara. Pejabat negara yang dimaksud pasal 121 yaitu menteri dan jabatan setingkat menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wali kota. Pasal 122 Undang-Undang 5 Nomor 5 Tahun 2014 dikutip pada Kamis 24 Desember 2020. Seperti dikutip Bisnis pada Kamis 24 Desember 2020, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Wana Alamsyah mendesak Risma untuk segera mundur dari jabatannya sebagai wali kota. Jika dia tidak segera mengundurkan diri, maka menurut Wana, Risma tidak layak menduduki posisi pejabat publik apapun. Selain itu, Wana juga menganggap keputusan Presiden Republik Indonesia membiarkan publik kerangkap jabatan itu juga bermasalah. Hal ini dikarenakan izin lisan dari Presiden tidak bisa mengesampingkan perintah undang-undang yang berlaku. Ya, kalau kita lihat ya, Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengundurkan diri dari wali kota Solo untuk ikut maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Begitu juga seterusnya ya. Banyak pejabat publik yang memang merelakan mengundurkan diri dari jabatan kepala daerah dan mengemban amanah yang lebih tinggi. Itu terjadi pada Bu Risma pada saat ini. Memang menjadi perdebatan karena dianggap bahwa kepala negara sudah memberikan izin, walaupun ini izin lisan. Tapi saya sepakat tadi seperti yang dinyatakan oleh teman-teman dari ICW, bahwa sebenarnya tidak layak seorang menteri masih menjadi wali kota di satu daerah. Lebih baik legowo mengundurkan diri dari wali kota, serahkan tugas-tugas itu ke PLT atau sebentar lagi akan dijabat oleh pilkada udah usai ya, akan berakhir masa jabatannya dan segera untuk bisa dilanjutkan oleh calon terpilih. Dan itu bisa dilakukan. Saya tidak tahu alasan Bu Risma apa, tapi yang jauh lebih penting adalah pentingnya sebagai warga negara, sebagai pejabat publik atau pejabat negara mematuhi undang-undang yang berlaku di negara kita. Konstitusi yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa harus ditaati, harus dijalankan sebagaimana mestinya. Harusnya sebelum dikukuhkan atau dilantik sebagai menteri, Bu Risma sudah diawali dari mengundurkan diri. Mungkin ini juga bagian dari bargaining Bu Risma ke Pak Presiden, mau menjabat sebagai Mensos tapi menyelesaikan wali kota. Itu pun sebenarnya harus dihargai, atau mungkin bisa pelantikannya ditunda setelah selesai masa jabatan wali kota. Tapi bagaimanapun juga Menteri Sosial juga butuh keberlangsungan ya, program-program yang sudah dijalankan di masa pandemi pada saat ini. Tapi terobosan-terobosannya luar biasa. Bansos, bantuan langsung tunai gitu, atau bantuan langsung akan dikirim lewat rekening langsung. Itu juga menjadi perdebatan. Datanya bagaimana proses pengirimannya. Masyarakat kita yang tidak memiliki SDM atau yang cukup rentan ya ekonominya, itu juga sulit untuk memiliki nomor rekening. Nah, ini bagian-bagian yang memang harus diselesaikan secara bersama-sama. Tapi kembali lagi kita berharap agar Bu Risma dan semua pejabat publik di Indonesia bisa menaati dan mengikuti aturan perundang-undangan yang telah berlaku. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam program Hot News, program yang terus mendapatkan sorotan, yang banyak diperbincangkan, banyak didiskusikan, bahkan kritik bertubi-tubi. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kita bisa menyelesaikan kritikan, menjawab kritikan itu dengan argumentasi hukum yang kuat, atau menaati aturan jika memang tidak ada celah hukum yang bisa kita jalani. Demikian program Hot News kali ini.
Kita akan kembali lagi di program Hot News berikutnya dalam podcast Mas Mansuri. Podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara. Podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of Voiceless. Sampai jumpa.